Wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah selamat dirina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul ya sayyid rasulullah hadrati muallif hadzal kitab Abu ya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa ila sayyidil habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhusu sallallahu hadrati Abu ya Ahmad Sayyid Dahlan wa ummina khalifatuz zahra wa ila jami'i man yu'ammir hadzal masjid wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini kajian fikih saking kitab Rahmatul Ummah melanjutkan bahasan tentang bab puasa sebagai persiapan kita untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bahasan tentang rukun puasa. Iya mas. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Kita membahas kemarin masalah niat dengan segala hal yang berhubungan dengannya. Kemudian yang kedua, rukun atau kewajiban orang yang melakukan puasa adalah mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib, mukhtaron aliman, ya. Menghindarkan diri dari perkara yang membatalkan sejak subuh sampai maghrib, mukhtaron secara memilih, ya, atau atas ikhtiarnya sendiri, dan aliman mengetahui kalau hal tersebut membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Dalam kitab-kitab fikih sudah dijelaskan, ada yang membatalkan pahalanya saja, yang kita kenal dengan istilah muhbitot, mencabut pahala puasa, puasanya sah tetapi tidak memiliki pahala. Ada yang sifatnya muftirot, membatalkan ibadah sekaligus pahala, berarti puasanya tidak sah dan wajib untuk qodok setelah Ramadan. Nomor satu yang membatalkan puasa atau muftirot, yaitu sengaja memasukkan benda ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka di tubuh kita. Pengertian sengaja di sini artinya kita tahu kalau hal tersebut membatalkan puasa. Kita juga tadi bahasa di awal tadi, mukhtar atas kehendak kita sendiri. Artinya kalau kita dipaksa, mukroh, istilahnya mukroh, maka kita tidak batal. Oke. Contoh, makan nasi ketika sedang puasa, kita tahu kalau memasukkan nasi ke mulut kita, menelan itu batal. Tetapi posisi kita sedang dipaksa. Mangke wonten syarat-syarat masalah paksaan itu, ada syarat-syaratnya juga. Ndak syukur-syukur maksa mboten. Salah satunya orang yang memaksa kuasa atau derajatnya lebih tinggi daripada yang dipaksa. Dan bagi yang dipaksa tidak ada kekuatan untuk melawan yang memaksa. Gampanganipun, bapak maksa anak, suami maksa istri, orang yang kuat maksa orang yang lemah. Itu bisa memenuhi syarat paksaan, ya. Tapi kalau anak maksa bapak mboten saged. Lah apa sampean gak poso? Aku dikongkon anakku mokel mboten saged. Dipaksa aku. Ya napa jangan maksa? Mboten saged. Ndak sah itu. Alasan paksa gak batal aku mokele. Oh, tetap batal, ndak bisa. Ini, dan itu pun sifat paksaannya itu harus rinci. Contoh gampang seperti ini. Seumpama
Saya orang yang punya kuasa atau saya punya alat untuk memaksa. Saya bawa bedil, saya bawa pistol. Mas Bari saya paksa, ya. Mas, puasa Mas, Ramadan, puasa Gus, tak kasih nasi. Loh, nanti saja maghrib makannya. Enggak sekarang. Ya, jam 12 siang makan. Loh, saya enggak poso beduk saya ini, enggak. Kalau enggak mau saya bedil ya. Ada ancaman, ya. Dan dalam hal ini mungkin sepantar Mas Bari bisa melawan saya, cuma posisinya enggak bisa melawan karena saya punya senjata tadi. Dimakan itu. Pegang piringnya, dipegang. Enggak langsung dimakan, suruh megang. Loh, jangan dipegang saja, dimakan. Apa yang dimakan? Itu nasinya, ada nasi, ada tempe, ada sop seumpama. Ya. Itu nasinya dimakan. Mas Bari ngambil nasinya saja. Makan nasinya, makan nasi. Apakah batal? Enggak, karena dipaksa. Loh, tempenya juga dimakan, tempenya diambil. Sopnya dimakan itu, dimakan. Enggak batal. Tapi kalau Mas Bari itu nasinya dimakan, ngambil nasi sama nyuwil tempe, batal. Karena paksaannya hanya nasi. Walaupun di depannya sudah ada macam-macam. Berarti syaratnya mukroh itu ketat. Mboten syukur-syukur, aku terpaksa, dipaksa. Enggak, dilihat yang maksa bagaimana, banyak ya. Nah, ini kalau kita memasukkan sesuatu di sini maknanya ada bendanya, ya. Melewati lubang yang terbuka di tubuh kita, hidung, mulut, pokoknya lubang-lubang niku wau, ya. Dan melewati jauh itu apa? Saluran makan, saluran nafas nih, ya, melewati itu, tenggorokan lah gampangane ngoten. Maka puasa kita batal. Kalau kemasukan beda bahasan. Kemasukan bukan ikhtiar kita berarti, bukan ikhtiar kita. Jenengan angop, nggak ditutup, ada lalat masuk, pluk, kelek, ya napa Mas? Nggak batal. Lu kan yang mangap kita, iya, cuma yang masuk kan bukan karep kita. Beda kalau ada lalat terus diambil dimasuk. Lah ini kita yang masukkan. Ini ndak, lalatnya masuk sendiri kok. Ndak batal. Walaupun lalatnya sak kampung, walaupun kita tahu. Waduh. Ya luwe ki awan-awan. Ada rombongan lalat mau lewat terus kita mangap di depannya. Jane mlebu kabeh, lolok delek kabeh. Ndak batal. Ya. Karena bukan ikhtiar kita. Ikhtiar itu bukan apa? Bukan kehendak kita. Ngoten. Itu walaupun berupa ain. Juga mengecualikan aroma atau nopo, bau. Kita mencium bau ketika sedang puasa, tidak batal. Walaupun kita menciumnya dengan kuat, ambune boten batal. Atau nopo, ada orang jualan sate sudah. Main arek memberi sate, enggak batal. Walaupun enggak pakai hidung, pakai mulut. Beluk ini loh, beluk dipangan. Enggak batal. Tuh, beluk enggak batal. Berarti rokokan enggak batal. Batal, Pak. Kalau rokok tetap batal karena ada ain, ada bendanya, ada tembakunya di situ. Loh, sekarang ada yang rokok elektrik enggak pakai tembakau, ya Mas. Arek-arek saat ini nopo jenenge? Vape, waduh, kalau mboten sembarang. Vape lho, dalamnya ada cairannya. Ada. Nggih bisa batal itu. Bahasane ngoten, ya. Nggih, sampun. Lalu hal yang berhubungan dengan itu, memasukkan sesuatu, bagaimana kalau masuknya tidak lewat lubang? Tidak lewat lubang yang terbuka, ya, manfaat maftuh. Seumpama lewat kulit, pori-pori. Pakai apa? Krim, ibu-ibu pakai krim pelembab. Oh, ini meresap atau mungkin apa? Remason namanya gitu. Kan anget terus meresap. Mlebu nang jero ya napa mboten batal. Ya, karena tidak lewat lubang yang terbuka. Ini lubang tapi tertutup, bahasanya pori-pori itu tertutup. Berarti suntik tidak batal, dilihat dulu. Untuk masalah suntik
Jenengan mau keluar kota, peraturan seumpama kereta api harus vaksin, terus disuntik. Dilihat yang disuntikkan apa. Kalau yang disuntikkan obat atau sejenisnya, tidak batal. Kalau yang disuntikkan bahan makanan, pengganti makanan, infus. Yang sakit kan kadang nopo sing nopo? Nggih, infus ini kan kadang ada yang obat, kadang ada yang apa? Suplemen makanan biar tetap kuat. Ini suplemen pengganti makanan. Batal. Malah ditinggali. Terus tempat suntiknya juga nyuntiknya di area yang mengarah kepada lambung atau tidak. Kalau mengarah kepada lambung, batal. Kalau bukan lambung, yang jauh dari lambung, tidak batal. Contoh, nganggur, okay. Lambung, tenggorokan kan sambung sedaya niki. Ada orang nganggur, mainan pisau, terus disuduk, cep, ngelebokno berarti niki. Napa batal? Batal, cedek lambung nih. Tapi nyuduke kaki, cep, ndak jauh dari lambung. Kiasnya ngoten. Nggih. Ndak sing suntik niku wau pun, nggih pun suntik. Kalau gini kok bahasanya kalau melewati aliran nafas, aliran ngapunten. Aliran makanan, saluran makanan batal. Tapi kalau lewat urat ndak batal. Gampangane ngoten. Satu dilihat dari posisi, terus yang disuntik di bagian mana, mantun niku yang disuntikkan apa. Intinya aku vaksin ini biasanya disuntik sebelah pundi? Mriki, boten batal. Kalau vaksin tidak batal. Kalau sing ngeten iki napa Mas? Swab batal swab. Karena masuk ke pangkal hidung. Nggih. Masuknya ke pangkal hidung. Nggih. Pakai headset batal enggak? Enggak, karena kan bagian luar. Lek katen bat saged masalah. Bedakan antara penggunaannya masuknya sedalam apa. Ngoten. Walaupun ada pendapat dalam hal ini Imam Ghazali ya, dalam hal ini Imam Ghazali tidak batal telinga. Beliau mengatakan ini bukan lubang terbuka. Ya, ada pendapat. Tapi ya tetap kita jaga-jaga masalah perkara yang membatalkan ini tadi. Pengembangan dari bahasan yang membatalkan nomor 1 ini selain disuntik, bagaimana hukum kalau kemasukan sebab kita yang memulai nopo sih contoh gampangane kemasukan tuyo, kemasukan air ketika mandi ya, kita mandi telinga kita kemasukan atau lewat bagian mana kemasukan, apakah batal? Dilihat pertama mandinya mandi apa. Kalau mandinya mandi syariat, apa mandi syariat? Mandi yang mengandung hukum. Apakah mandi wajib, jinabat, yang mantun suci, haid, mantun nifas, mantun melahirkan, itu disebut mandi syariat. Atau hukumnya sunnah, bapak-bapak mau berangkat Jumatan mandi, itu disebut mandi syariat, mandi syar'i. Ketika kemasukan air, jika mandinya dengan cara disiram, disok, pakai shower atau di bawah air terjun, maka tidak batal. Kemasukan air tidak batal. Tapi kalau mandinya dengan cara inhimas, dengan cara selulup, batal. Kalau mboten teng kolam renang, di rumah saya ada bathtub namanya Mas. Bathtub damel kumkum. Lo kumkum sak sirahe kumkum klebon banyu terusan. Napa batal? Batal. Lu kajenge Jumatan walaupun mau Jumatan mandi syariat. Karena cara mandinya dengan cara menyelam. Makanya kenapa kalau kita ditanya, saya mau renang, anak kita mau renang, dibilangin makruh le renang le. Hukum renang ketika puasa makruh. Kenapa? Ada resiko kemasukan air. Enggak, saya cuma kumkum seleher, kepala saya enggak ikut masuk. Oh ya aman, enggak makruh. Makruhnya ketika memasukkan kepala nih, karena kalau kemasukan
kita bisa batal. Alasannya nih. Sedangkan kalau mandinya bukan mandi syariat, mau pagi mau berangkat kerja mandi, sore pulang kerja sekecut mandi, terus kemasukan air lewat lubang-lubang tadi, puasanya batal. Baik dengan cara disiram maupun menyelam, karena bukan mandi syar'i. Lah terus yok nopo? Kula lek posoan sore gak atus lak kecut. Carane, Pak. Solusinya dalam agama Islam sunnah mandi sore itu setelah maghrib. Jadi mandi sore digeser mandinya setelah maghrib, setelah takjil, setelah buka, sebelum sholat taraweh kita disunnahkan mandi. Batasannya sebelum melakukan taraweh, bukan sebelum waktunya taraweh, bukan. Batasannya perbuatan tarawehnya. Jenengan ten masjid sholat tarawehnya sama seperti masjid-masjid yang lain. Pokok isya adzan sebentar jamaah kumpul sholat isya taraweh. Mungkin wonten kultum sakderenge napa ora nggih ngoten. Ten pondok jamaah gubuk sholat tarawehnya jam 10 malam. Berarti sunnah mandinya mulai maghrib sampai sebelum jam 10. Hitungan sunnahnya nih loh, jarak napa durasi sunnahnya. Masih sunnah. Saya sholat mandinya jam 9 malam. Sudah sholat taraweh apa belum? Belum, nanti jam 10. Oh ya masih sunnah. Walaupun saya tidak niat apa-apa, walaupun tidak niat apa-apa tetap dapat pahala mandi sunnah. Adus setok wonten ganjarane. Niku solusi untuk yang mandi sore. Solusi untuk yang mandi pagi bisa dilakukan sebelum sholat subuh dengan cara niat mandi syar'i, mandi jinabat, walaupun tidak jinabat. Solusinya itu mandi junub, walaupun bukan mandi junub, diniati mawon mandi junub. Tapi syaratnya ya bahasanya sana syarat sebenarnya. Sebelum melakukan sholat subuh. Lah kalau seumpama ya pagi juga sebenarnya bisa sih. Masalahnya lek pagi katakan kita mandi jam 7 pagi, dari subuh sampai jam 7 kita enggak tidur sama sekali. Terus apa? Niat mandi junub itu kok endi? Enggak ada peluang untuk, tapi sebenarnya bisa nih, saged. Nggih pokok ngoten. Solusine ngoten. Kalau yang mandi pagi bisa di dihelah, bahasa fikih niku dihelah. Dengan cara niat mandi syar'i. Agar bahasanya kalau kita nanti kemasukan air jaga-jaga kita tetap tidak batal, masih lanjut puasanya. Untuk yang mandi sore diundur menjadi setelah maghrib. Nggih. Lho kok gak tambah loro mboten, Gusti Allah ngasih syariat seperti itu, nggih Gusti Allah sing jaga. Ndak engko tak rematik kan mboten. Oh yakin mawon pun ini sunnah kok. Ndak mungkin ibadah niku terus nggarai penyakit itu mboten mungkin. Ini biasanya kalau di pondok seperti itu. Jadi kita kegiatan di pondok sore ngaji, habis ngaji baca zikir sampai maghrib. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk mandi memang. Kita bikin seperti itu. Nanti setelah takjil, setelah makan padat. Kamar mandi niku full. Lari semerap soalnya. Waduh mari maghrib iku ganjaran. Lari adus matur maghrib sedaya. Akhirnya kita isya, kita adzan sama dengan tempat-tempat lain jenengan adzan. Masjid pondok juga kita suruh adzan, cuma sholatnya kita undur waktu sholatnya karena nunggu anak-anak yang masih mandi. Biasanya kalau di pondok kita undur setengah jam. Jenengan normal mboten masuk kan mboten antri kan ndek omahe dhewe atus kan. Oh, maksudnya. Nggih. Walaupun ndak niat selama kita mandi setelah maghrib itu sudah tercatat melakukan mandi sunnah. Walaupun tidak niat. Niat lebih baik, saya niat mandi biar semangat ibadah. Karena setelahnya kan mau taraweh. Tujuannya. Nggih. Pun niku yang membatalkan puasa yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Lalu yang kedua, batal ketika jima atau bersetubuh dengan sengaja.
dengan sengaja sejak subuh sampai maghrib. Batasannya ngoten. Biasanya di kitab-kitab fikih hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan niki kadang-kadang wonten yang boleh lho iku siang iku berarti lek isuk gak apa-apa nggih tetep apa nggih. Nggih pokok hitungane mulai poso niku jam pinten subuh sampai maghrib. Selama itu kita tidak boleh hubungan suami istri ya. Lah ini kalau berhubungan maka puasanya batal dan wajib qadha, kemudian berdosa keduanya, batal keduanya, wajib qadha keduanya, dosa keduanya, mantun niku dapat hukuman kafarat. Kafarat hukuman yang berat, kafaratul utma, hukuman yang berat. Yang laki-laki saja, yang perempuan tidak dapat kafarat. Itu jima di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya berurutan. Napa? Membebaskan budak perempuan. Wah, tidak ada sekarang budak sudah sulit ketemu. Ya udah, tahap berikutnya puasa 2 bulan berturut-turut. Okay. Wonten prei untuk 1,5 bulan, terus kesel aku rek sik mandek mben tak terus nomane batal, ngulang dari awal lagi. Berat hukumannya. Ya. Jima di siang hari bulan Ramadan. Kalau tidak bisa baru ngasih makan 60 miskin masing-masing 1 mud. Satu mud itu kurang lebih antara 6 sampai 7 on. Berarti ya tinggal ngalikan. Pinten berarti? Katakan 6 on. 6 on kali 60 pinten jam? 6 kali 6. 636. 3 berarti 3 kilo 36 kilo. 36 kilo nggih ya. Kula bingung kalau hitung-hitungan on-onan kula. Nggih. Kalau 6 on kali 10 mawon sudah 6 kilo. Nggih ya. 6 ping 6 nggih 36 kilo. 36 kilo. Itu sekali pelanggaran. Besoknya ngelanggar lagi, ya tambah 36 kilo malih. Dan berulang dengan terulangnya pelanggaran. Ya. Walaupun lek ngapunten, kalau mau sing ten kitabe Gus Fauzi, walaupun tidak keluar sperma, hubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma niki tetap dihukumi batal dan dengan ketentuan itu tadi. Walaupun ngapunten naudzubillah min dzalik nggih, zaman akhir tambah zaman mboten karu-karuan niki nggih. Kumpule mboten kali menungso, kali kewan. Naudzubillah min dzalik nggih. Nggih tetep tetep batal dan nggih sing niku waos sedaya batal qadha dosa mantun niku sik kafaratul utma. Bahkan dalam kasus tertentu ada takzir dan kitab-kitab fikih tertentu bahas masalah takzir. Takzir niku hukuman yang tidak memberatkan. Nggih napa dikongkon resik-resik kali napa ya napa niku takzir asane ngoten. Nggih. Lajeng yang ketiga membatalkan puasa istimna, mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara apapun. Bagaimana hukumnya dengan melihat? Keluar mani sebab melihat, dilihat. Ya, ngapunten. Keluar mani sebab melihat. Maka kalau ngapunten pakai bahasa melihat atau dilihat. Kalau kuatos jenengan bingung kata-kata niki. Ya. Dilihat kepada pelakunya. Orang ini biasanya kalau melihat sesuatu yang mengundang syahwat itu keluar mani apa enggak? Biasanya iya, kalau melihat itu keluar mani. Oh, berarti batal puasanya. Tapi enggak, orang ini kalau melihat enggak bisa keluar mani. Ya. Tata sekali waktu itu puasa melihat dia keluar mani sebab melihat tok lho nggih. Apakah batal puasanya? Tidak. Karena sesuai dengan kebiasaannya. Ngoten. Itu yang bahasan melihat.
tapi selain melihat dihukumi batal puasanya. Nggih. Lajeng nomor sekawan, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja niki bisa membatalkan puasa. Sebelum kita lanjut pada perkara yang membatalkan sisanya, menawi wonten pertanyaan, monggo pun bab niki. Wonten pertanyaan ibu-ibu? Mboten. Lho. Mboten. Mboten. Kafarot mboten. Mboten. Nggih. Tapi nggih eman-eman asline. Ngetosi dalu mawon mboten napa kok. Dalu mboten napa kalau dalu. Nggih. Maghrib sampai subuh mboten napa, bebas niku. Bebas. Bojone dhewe bebas. Nggih. Ya, yang dapat hukuman itu sebab jimaknya. Wonten sanesipun dalam kupul atau dubur enggak membatalkan, karena bukan ikhtiar kita. Ya, loh, saya nyemprotnya kan sengaja, iya, cuma ngapunten, bagian dubur kita ini kita tidak bisa ngontrol. Beda dengan nah niku batal. Mboten angsal. Batal kados ngapunten, napa sakit napa sing obate kados kapsul amben. Amben terus nglebokaken niku. Ya napa hukume batal. Nggih, memasukkan sesuatu berarti, memasukkan sesuatu. Tapi kalau sing air niku mboten semprot. Nggih. Nggih, terus disurung ngeten nah. Mboten niku kan mboten nglebokno. Nyurung, balekno asale. Nggih, ngapunten kadung disuting ya napa nggih contone ngeten pun dhuwur. Iki kadung mecungul ngeten terus dibalekno. Mboten kan balekno asale. Asalnya kan dia di dalam. Dubure niku dibalekno mboten batal. Nggih, bukan masuk sesuatu karena itu bagian dari tubuh. Nggih. Benten kalau jarinya yang dimasukkan. Itu bisa membatalkan. Nggih. Kapsul niku jelas karena benda lain sudah. Nggih, ngaten niku. Nggih, ten bab niku biasane kasuse ibu-ibu nyicipi masakan. Napa hukume, Bu? Nyicipi masakan kalau ndak ada hajat, ndak ada keperluan, ndak boleh. Pertama niku yang perlu dipahami niku, nyicipi tanpa ada nopo keperluan ndak boleh. Jenengan dimasakaken kuatah teng griyane sak kare, masak gule, masak. Iki wis mateng kabeh, sampun ya. Enak. Kira kan mboten kula nyicipi, coba sih. Enak sing kira. Sing ya enak iki. Ndak bukan keperluan niki. Batal niku. Yang keperluan yang mana? Yang ibu-ibunya yang masak. Cuman caranya nyicipi niku namung kan ujung lidah. Ndak sampai ditelan. Biasanya ibu-ibu ngambil sedikit, diletakkan mriki terus didilat. Dilatnya pakai ujung. Atau mungkin seumpama nggih ngeten pun ditulit gitu. Sedep pisan, terus diudohno. Mboten tambah dilek. Dilek batal. Didik tok nggih batal nih. Kan ujung lidah sudah bisa merasakan kita. Gurihnya napa nggih sedep-sedepe kan. Gusti Allah nyiptakan kan ngoten. Nggih pelajaran fisika kan ngoten nah. Nggih. Apa gurih sedep kan ten ujung nah. Itu ndak
batal. Dengan catatan itu tadi, kalau ada hajat ya, keperluan. Nggih batal niku. Nggih batal niku. Lek dilek batal. Nggih, dilek batal. Termasuk ngelek, kalau nelan ludah tidak batal karena sulit. Tidak nelan ludah tidak bisa. Ya. Batasnya sampai mana? Selama air liur atau ludah kita tidak melewati bibir. Kalau sudah keluar ke bibir, ada ngarek-arek dulinan ngoten lho. Ngono itu delek panen. Batal. Kalau masih di dalam mulut tidak batal. Itu ludah. Kalau sudah keluar batal. Bagaimana dengan riak atau dahak? Itu batasnya di apa? Batasnya di, kalau ten ilmu tajwid niku ten huruf hak. Dengan ngucap hak. Lak kados krasa wonten napa? Wonten udara ten bagian pundi hak. Ngeten niku ini batasnya niku. Kalau ada riak temriku lebih dari itu terus ditelan lagi batal. Kan kadang ada orang terasa ada dahak, dia tidak bisa mengeluarkan. Contohnya saya tidak bisa mengeluarkan kados tiang-tiang ju ngoten saged. Cuma tak sik temriki belum melewati batas huruf h. Mboten saged. Mari ketelan. Mboten batal. Tapi kalau sudah lewat, berarti posisinya kalau dalam mulut itu gitu, di area lidah niki. Terus kita telan lagi batal. Niku nggih dahak atau riya. Antun niku napa nggih? Sing urusan nomor setunggal wae asline kuwata bahasan niku. Odol. Hukum odol ya napa? Sikat gigi. Lek saged sikat gigi ndak pakai odol. Sikat gigi ndak pakai odol. Ketika puasa. Sampai kapan? Sampai duhur. Setelah duhur makruh hukumnya. Setelah duhur. Itu kalau sikat gigi. Umur juga iya. Sebenarnya iya. Setelah duhur makruh. Sing boten makruh siwak, namung siwak tok sing boten makruh. Ya, Imam Nawawi yang memilih enggak, kalau siwak enggak makruh. Masih mari duhur, boten makruh. Khusus untuk siwak. Ya. Loh kan itu kiasnya sikat gigi dikiaskan siwak enggak sama. Enggak sama. Ya. Kandungannya nopo benten. Karena nggih kalau janjeni jenengan siwak supe kalau nggih kadung misalnya kadung lenggah ten mriki. Kati nggih minggu ngajeng insyaallah. Insyaallah. Siwak ndak bisa kiasnya terus aku gak ono siwak tak ijoli sikat gigi ndak sama. Ya. Siwak jenengan nyekel siwak ngeten tok niki ganjaran. Tapi nyekel sikat gigi ngeten mboten ganjaran. Nggih. Mun sikatan biar sikatan nyekele ngeten. Siwakan coro nyekel, cara megangnya tok pun ganjaran, ukurannya pun ganjaran, anu pun kuwata. Lah tanpa puasa Imam Nawawi tidak, kata beliau ndak makruh walaupun setelah zawal ndak makruh. Dalam waduh siap nih. Nggih. Nggih sami-sami ngoten nggih dengan betahaken wonten tiang-tiang. Oh nggih. Nggih diparingaken jamaah niki sekeco. Ganjaran ingan kuwata maringi jamaah. Nggih. Oke, sedaya butuh saja kene. Nggih. Temriki wonten keterangan jika kemasukan air ketika berkumur. Ada keterangan seperti ini. Idza kanatil matmadatu ma'muran biha fil wudu awil husli fanandur. Idza lam yubali fiha fala yabtulu shauma idza sabaqul ma.
jika kumurnya itu kumur syariat, kumur ketika wudhu atau kumur ketika mandi. Nggih. Kemu ketika wudhu niku kan sunnah. Ngoten lho. Kemu ketika mandi nggih sunnah. Mboten namung wudhu tok. Adus kemu niku sunnah. Kalau kemunya untuk wudhu atau mandi yang ingkang sifatnya niku wau mandi-mandi syariat dan dia tidak berlebihan dalam berkumur. Apa berlebihan dalam berkumur? Mboten ndak ngoten niku lho. Bahasane ngoten. Mboten berlebihan biasa, kemu niku biasa. Terus kemasukan air ke mulut ndak batal. Karena kemunya kemu wudhu atau kemu mandi syariat dan dia tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan maka puasanya batal sebab apa? Berlebihannya niku wau. Karena memang orang puasa umur berlebihan niku wau makruh hukumnya. Makanya wonten bahasan perkara-perkara yang makruh itu apa? Ya, kenapa sih kok sampai makruh? Karena resiko bisa membatalkan ya. Contoh kasus ingkang renang niku wau. Ada resiko batal. Ngoten. Oke, sampun bab niku. Istimna sampun istisqa talaba wa ta'ammada khurujul qai sengaja muntah batal walaupun muntahnya sedikit. Nggih. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kita muntah tidak sengaja. Ya, nopo ngis ngeluh naik kendaraan tidak biasa, biasanya duduk di depan karena banyak tiang terus akhirnya lenggatan wingking, munuk-munuk muntah. Maka annafamahu mutanajisun. Hukumnya muntah niku kan berasal dari lambung, dari dalam. Muntah itu najis. Ngoten nggih? Muntah niku najis. Ketika seseorang muntah, sedang puasa dia muntah, maka mulutnya ini jadi mutanajis. Artinya kena najis. Muntahnya najis, kena mulut yang asalnya suci kena najis. Jadi mutanajis. Maka wajib baginya untuk membersihkan area mulut, wayubalihu dan nemen-nemeni ketika kemu. Seumpamanya ngoten kan berseni najis niku wau. Ya. Maka kalau kemudian nemen kemune ngeten sampai kelebon tuyo ndak batal. Tidak batal. Beda bahasan sing niku wau. Kenapa? Karena menghilangkan najis itu diperintah. Bahasane ngoten. Kemu nemen makruh, tapi menghilangkan najis wajib. Maka yang wajib yang menang. Ngoten batasane. Nggih. Sampun anten niku haid. Selanjutnya yang membatalkan puasa haid, nifas, haid melahirkan nifas. Haid walaupun medal sekedhik membatalkan puasa. Nomor 5. Nomor 6 gila walaupun sebentar. Gila, stres walaupun sebentar membatalkan puasa. Nomor 7 murtad, naudzubillah min dzalik, ya, keluar dari Islam baik dengan ucapan, dengan niatan, dengan perbuatan, ya, apapun yang sekiranya bisa mengarah kepada murtad. Ada satu kitab khusus bahas masalah niku, Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Ada kitab judulnya Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Ya, pelajaran tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik itu dari ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Perbuatan jelas seperti kita sujud kepada selain Allah. Sujud lu kan boten nyembah, nggih, cuma umumnya sujud niku identiknya nyembah. Gitu ya. Sujud maksudnya sujud dengan menempelkan dahi ke anak. Atau ucapan seperti apunten ada orang nerangkan sama kita.
Tuh, Homer itu haram. Kata siapa? Lu di Quran ono haram Homer itu. Terus dia jawab, orang yang kita tegur ini dia nggak sedang minum, cerita seumpama, wah aku mambengi mari, mari sahur sampai arek-arek terus ngombe TM apa teh manis lho dudu TM sing sitoke sing botole iku wis ngono iku. Nggih. Lho gak oleh iku haram iku. Iku bir iku haram. Jare sapa haram? Lho di Quran iku ana haram. Ya apa ayate? Wah aku gak hafal cuma tahu keterangan ngaji haram. Ingat sing ngapal ayat iki innamal khamru wal maisir niku. Nggih. Haram fajtan ibu niku Gusti Allah perintah fajtan ibu dono. Ngedoi aja ngombe kon ngedoi wis kon ngedoi. Haram itu. Lalu orang ini menjawab, orang yang puasa itu, oh, aku kak, aku aliran itu aliran Quran, aku alirannya aliran Quran, seumpama. Maka orang ini dihukumi murtad, karena dia tidak mau percaya dengan isi Quran. Ketika itu batal puasanya. Terus, loh, cak, kau lah cak, ngono iku murtad. Lah terus batal sampean poso nih. Loh, iya. Waduh astagfirullahaladzim. Syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya apa iki posoku? Batal. Sampean diutang siji wisan. Lho mek ngono tok. Iya Mas mek ngono tok. Berat niku. Berat. Nggih, makanya perlu hati-hati. Apalagi ngapunten nggih. Kadang-kadang tiang orang-orang sekarang ini gampang menjadikan agama itu sebagai mainan, nggih, gampang. Wes nganten media sosial gampang nggih guyon masalah agama niku gampang. Padahal apa ya? Ancamannya berat, Pak. Sama guyonan masalah agama niku. Yastashirun. Wa bi ayatillahi wa billahi wa rasulihi ba'da imanihim. Dasarnya Quran surat ba'da imanihim, ba'da iman. Allah. Pada kepanggir. Apa ngisupe kalau ayat? Wonten ayate Quran. Apakah kamu mau mengolok-olok, berolok-olok, bersendaguro dengan Allah dan Rasulnya? Ya. Sungguh orang tersebut telah qad kafara sudah. Qad kafara. Ba'da iman. Niki Quran surat At-Taubah. Dasarnya Quran surat At-Taubah juz 10 ayat 65-66. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum." Jika engkau bertanya tentang mereka, la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya. Sungguh kami ini sedang bersendaguro, mek guyon kok aku iki. Wa nal'ab, ndak cuma main-main saja kok saya. Ndak serius iku mau. Guyon saking. Guyon tapi cuma pakai tema agama. Quran, Gusti Allah, Rasulullah, hadis anu. Oh, Kanjeng Nabi mbawaan padha wae, padha menungsone. Lho, masuk padha menungsone siji. Ngoten nggih. Rasulullah dalam Al-Qur'an disebutkan beliau itu manusia tapi yuha ilaihi. Manusia yang diberi wahyu. Lawaan mboten diberi wahyu, berarti tidak sama. Cok kayak guyon, Kanjeng Nabi jangan buat guyon. Ya. Tiang-tiang kalau ditegur ngoten, enggak, sesungguhnya kami cuma guyon dan bermain-main saja. Kul, kata Allah, kul, katakan Muhammad, jawaban, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun. Apakah kalian terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah termasuk Al-Quran, wa rasulihi dan Rasulullah, kuntum tastaziun, kalian mau mengolok-ngolok, mau merendahkan? La tak tadiru. Ayat 66-nya Allah mengatakan,
la ta'tadiru. Ojo golek-golek alasan. Tidak perlu minta maaf kata Allah. Gak usah njaluk ngapura kon. Apa? Lakot la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh engkau telah kafir setelah iman. Murtad hukum. Berat niku, Pak. Ngambil guyon agama niki berat. Wis zaman sakniki nomen kadang-kadang nggih guyonan. Kan banyak kasus-kasus terakhir kita baca berita-berita, ya Allah agama kayak guyonan. Ya kita tidak perlu terus sampai merendahkan, ya kita tegur, sama tobat, sama syahadat. Nggak perlu kita tampilkan di mungkin secara langsung, teguran ini lewat cara bahasane dengan HP-an dirapakan Mas, di DM, di DM di PM di DM ya lewat message lewat dari belakang, Mas ojo ngono Mas, iku ucapane sampean ngono iku nggarai murtad iku. Kalau sering ngoten-ngoten niku sering kadang ngoten sinten nggih negor ngoten langsung terang-terangan ojo murtad enggak. Ya. Itu kita harus hati-hati. Bahasanya ngoten. Kata Allah la ta'diru, gak usah njaluk ngapura wis. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah iman. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kita memberi maaf kepada satu kelompok, kata Allah, nu'adzib ta'ifatan, kami yang akan memberi siksa kepada kelompok yang lain. Berat ancaman ini. Double guyon masalah agama ini berat. Makanya nggih naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita semuanya dilindungi kalian Gusti Allah. Ya, iman Islam kita dijaga, lesan kita dijaga, tidak mudah-mudah membicarakan sesuatu yang bisa menghilangkan iman Islam dalam diri kita masing-masing. Mungkin sedaya dijagi, keluarganya dijagi. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki yang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam. Husnul khotimah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.